الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما jamaah maghrib rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah tabarak wa taala yang sudah memberikan rahmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk senantiasa berusaha memperbaiki amal-amal kita, memperbanyak amal-amal kita. Pada prinsipnya seluruh amalan ibadah kita akan diterima oleh Allah ketika ibadah kita tidak bercampur dengan segala macam yang mengotori ibadah kita. Ketika ibadah kita tidak tercampur dengan akidah syirik, insyaallah segala macam ibadah kita akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kita salat, kalau kita taharahnya, wudunya adalah sah, tidak batal, insyaallah salat kita akan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan ibadah yang lain. Ketika kita beribadah kepada Allah tabarak wa ta'ala, akan tetapi di dalam peribadatan tersebut masih tercampur dengan kesyirikan, itu ibarat salat wudunya batal. Ibarat kita salat wudunya batal. Jadi kita harus benar-benar berhati-hati di dalam masalah tauhid ini, di dalam masalah akidah ini, agar supaya semua ibadah kita dinilai oleh Allah sebagai amalun sholih, adalah ibadah kita harus benar-benar berada di atas tauhid yang benar, tidak mencampur adukan di dalam peribadatan kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita salat di masjid tetapi juga memohon kepada Allah, akan tapi juga di luar masjid panjenengan memohon kepada selain Allah. Itu maksud saya, tidak boleh kita mencampur adukan, karena itu akan membatalkan ya ibadah kita, bahkan akan membuat kita masuki neraka selama-lamanya, karena syirik itu adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah kalau kita tidak sempat bertobat. Maka para ulama sangat-sangat memperhatikan masalah akidah tauhid ini, agar supaya memang seperti itu hal yang utama yang harus kita benarkan di dalam Islam kita adalah masalah tauhid. Jangan sampai kita menduakan Allah di dalam segala macam peribadatan kita. Kalau sampai kita menduakan Allah di dalam segala macam hal, itu pasti ya kita akan tersesat. Kita pasti akan tidak diterima amal-amal kita. Bahkan seluruh amal kita menjadi terancam tidak diterima kalau kita tidak mengimani tauhid dengan sebenar-benarnya. Begitu juga ketika kita mempelajari Al-Quran, ya, kita harus sudah memiliki dasar-dasar akidah yang benar dari Allah, dari Rasul, dari para salafus solih ketika memahami Al-Quran, sehingga ketika ada segala sesuatu yang kita belum paham atau masih
samar, ya kita harus kembalikan kepada mereka yang memahaminya dengan pemahaman yang benar tentunya. Sudah barang tentu dengan akidah yang benar pula. Karena kalau tidak akan sangat susah. Itu. Contoh yang mudah misalnya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang jadi permasalahan. Ketika kita tidak memiliki akidah yang benar, memiliki keimanan yang benar, maka kita membayang-bayangkan tangannya Gusti Allah sih kayak ngapa. Gini betul. Pasti seperti itu. Kalau melihat membaca Al-Qur'an mengenai Allah bersemayam di atas langit, nanti panjenengan membayangkan bagaimana duduknya, bagaimana kursinya Allah seperti apa. Itu semuanya ya harus dipelajari dengan benar. Jangan sampai kita mempunyai akidah yang keliru, apalagi terkait dengan kesyirikan. Itu. Karena ini akan membatalkan semua amalan-amalan kita. Makanya para ulama salafus sholih, para ustadz ya yang menjalankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah senantiasa memperhatikan masalah akidah ini. Senantiasa memperhatikan dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti, dengan bahasa-bahasa yang sederhana tapi bisa dimengerti oleh seluruh kaum muslimin untuk bisa memahami akidah salafus sholih Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar seperti apa. Alhamdulillah kita hari ini bisa melanjutkan kajian kita yang sempat berhenti beberapa bulan. Ya, kemarin pada kajian terakhir kita sudah sampai kepada surat Al-Maidah. Kalau nggak salah sampai ayat yang ke-5 atau ke-6. Kita akan ulang kembali saja biar nyambung karena sudah terlalu lama. Ya, kita berhentinya mungkin panjenengan juga di rumah. Ya, mudah-mudahan membaca Quran dan terjemahannya. Mudah-mudahan. Nopo membaca nggih insyaallah nggih. Jangan sampai kita melewatkan membaca Al-Qur'an. Ya, karena tidak akan mungkin cukup panjenengan hanya membaca seminggu sekali tentang arti dan tafsirnya, tidak akan mungkin cukup. Panjenengan harus rajin-rajin membaca, mumpung masih diberi kesempatan, mumpung masih bisa membaca, ya. Ya, karena kita tahu di akhir zaman nanti Al-Quran ini akan hilang, ya. Ketika matahari sudah terbit dari sebelah barat, ketika sudah muncul binatang melata dari dalam bumi yang bisa berbicara dengan manusia, dengan bahasa manusia, Al-Quran ini akan hilang selama-lamanya. Ya, bahkan mungkin doa-doa sholat saja kita lupa. Itu. Mumpung masih diberi kesempatan oleh Allah, monggo kita senantiasa belajar Al-Quran, belajar memahami Al-Quran. Sekali lagi, menurut pemahaman para ulama salaf solih, ya, menurut pemahaman mereka. Karena kalau tidak, kita tidak akan bisa mendapati atau mengerti makna yang sebenarnya daripada isi Al-Quran. Kita baca terlebih dahulu 1, 2, mungkin 3 ayat sampai ayat yang ketiga. Panjang ini. Karena ini pengulangan, saya akan sedikit percepat. Kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud. Ukhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla
عليكم غير مخل الصيد وأنتم حرم. Ditahan dulu, ini ada mim ketemu ba, panjenengan tahan, jangan buru-buru. Yuk. Wa antum khurum, tidak panjang. Inna Allaha yahkumu ma yurid. Maaf, ini kurang ke atas. يا أيها الذين آمنوا لا تخلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام. Ya inilah mat tabi'i ketemu hamzah harus panjang. Begitu juga ini ada hamzah ketemu tasjid dalam satu kata, ini harus dipanjangkan 5 harokat dan ditahan 2 harokat, ya seperti kita membaca balad tolli, begitu sama. Oke, wala aminal baital haram. يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا خللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا فتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان
innallaha syadidul iqab. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنتيخة وما أكل السبع وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النسب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف للإثم فإن الله غفور رحيم. Ya, ini ada idgham mutamassilain nggih. Dotnya tidak usah dibaca panjangan, langsung baca toknya saja. Famanit turo. Nggih. Ingat-ingat kalau ada huruf-huruf yang dekat itu dibaca yang terakhir saja. Kita terjemahkan dan tafsirkan secara cepat ini karena saya mengulangi kajian bulan Maretnya. Taksi kemutan hambatan banyak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita diseru sebagai orang-orang yang beriman. Sudah saya sering sampaikan ketika Allah menyeru, hai orang-orang yang beriman,
itu berarti kalau panjenengan mengaku sebagai orang yang beriman, ini ditujukan untuk panjenengan. Itu. Ketika kita mengaku sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada malaikat Allah dan seterusnya, ini adalah seruan untuk kita. Kita semestinya memperhatikan apa yang mau diseru oleh Allah. Apa yang diseru oleh Allah? Aufu bil uqud. Penuhilah, aufu, penuhilah. Ngukut itu akad-akad. Perjanjian-perjanjian, baik perjanjian kepada Allah, baik perjanjian kepada sesama manusia. Perjanjian kepada Allah adalah seluruh kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Kita wajib untuk memenuhinya. Seluruh larangan-larangan Allah itu adalah wajib kita meninggalkannya. Ayat yang mulia ini, ayat Al-Maidah ayat 1 berkaitan dengan ibadah haji. Agar supaya para jamaah haji dan umrah senantiasa menjalankan apa-apa yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya melalui ketentuan-ketentuan manasik haji yang sudah diperintahkan. Dan secara umum ini adalah berlaku untuk semua masalah. Bahwa kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman bahwasanya kita akan menghadap Allah Tabarak wa Ta'ala, kita harus berusaha memenuhi seluruh akad-akad yang kita tunaikan. Jangan sampai kita sebagai orang yang beriman tetapi tidak memenuhi akad kita dalam masalah ibadah kepada Allah, dalam masalah muamalah dengan manusia. Panjenengan misalnya sudah melakukan transaksi tertulis, kok panjenengan sampai melanggar, ini berarti panjenengan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang benar. Ini maksud daripada aufu bil uqud. Dalam kesempurnaan semua ibadah kita kepada Allah Tabarak wa Ta'ala, kita harus memenuhi semua yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Jangan sampai kita berusaha untuk mengurangi atau menambah-nambahi. Itu tidak boleh. Lalu Allah melanjutkan, ukhillat lakum bahimatul an'am, dihalalkan bagi kalian binatang ternak. Ini terkait dengan ibadah kurban. Kalau orang yang melaksanakan ibadah haji, ibadah kurbannya dibawa ke Mekah untuk disembelih di sana. Yang tidak menjalankan ibadah haji, berarti kita menyembelih hewan kurban sesudah salat Idul Adha. Kalau sebelum salat Idul Adha itu bukan kurban namanya, itu sedekah biasa. Sekali lagi, tapi ibadah baru dinamakan ibadah kurban kalau menyembelihnya adalah sehabis salat Idul Adha. Dinamakan sembelihan kurban kalau yang disembelih itu bahimatul an'am, binatang ternak, kambing, sapi, unta atau kerbau mungkin. Selain itu bukan dinamakan kurban. Nyembelih gajah sing gede, tidak. Itu bukan binatang ternak. Binatang ternak pun ya, ditentukan, usianya juga ditentukan. Ini semuanya akad-akad yang harus kita pahami. Tidak boleh kita sembarangan dalam memilih hewan kurban yang misalnya kurang dari 2 tahun untuk sapi. Itu tidak memenuhi kriteria, belum bisa dinamakan kurban. Begitu juga kalau kita berkorban 1 ekor sapi untuk 8 orang misalnya, tidak sah, tidak boleh. Apa maning 1 ekor sapi nggak usah sekolahan roli. Dan juga harus yang sempurna, cara besarnya, kegagahannya,
Ya boleh-boleh saja. Sering ada yang bertanya, bagaimana kalau hewan kurbannya betina? Secara syariat sah-sah saja. Akan tetapi Rasulullah senantiasa mencontohkan agar supaya ketika kita mencari hewan untuk kurban adalah yang jantan dan yang paling baik. Kita mau beribadah kepada Allah yang maha kaya. Masa anggerenggo dunia bemilih sing paling apik nggih jenengan? Nggih mboten? Milih motor ya sing paling apik, milih kelambi ya sing paling apik. Itu buat dunia. Mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin pada malam Jumat kita sudah belajar mengagungkan syiar-syiar agama Allah. Ini Allah itu ghani, Allah itu maha kaya. Semestinya kita malu, ya, mau bersedekah kepada Allah, ya, mau zakat fitrah dipilih beras bulog, dewek be orang mangan. Itu harus dipilih yang terbaik yang kita punya. Ini karena kita mau menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam segala macam hal. Termasuk di antara tanda-tanda atau syiar-syiar agama Allah, kita mengagungkan agama ini dengan pengagungan yang benar. Jangan seperti orang-orang kafir. Ya, mereka tidak mengagungkan Allah dengan cara-cara yang benar. Kita lanjutkan. Illa kecuali ma yutla alaikum, kecuali apa-apa yang sudah dibacakan atas kalian. Ya, apa-apa yang dihalalkan daripada bahimatul an'am, ya, kecuali yang sudah dibacakan kepada, maksudnya apa-apa yang diharamkan kepada kita, ya. Semua binatang ternak halal kecuali yang memang diharamkan oleh Allah Tabarak wa Ta'ala. Itu maksudnya. Ya, di dalam surat Al-Baqarah juga disebutkan. Di dalam surat Al-An'am nanti juga akan disebutkan lagi. Apa-apa yang boleh kita makan, apa-apa yang tidak boleh kita makan. Ini semuanya adalah hukum-hukum Allah yang harus kita junjung. Jangan sampai kita melanggar. Ghaira mukhilli, dengan tidak menghalalkan saidi wa antum khurum. Saidi itu berburu, ya, binatang buruan. Wa antum khurum, pada waktu kamu sedang ihram di Masjidil Haram. Itu haram untuk membunuh binatang buruan pada waktu kita ihram. Innallaha yahkumu ma yurid, sesungguhnya Allah menghakimi, memberi keputusan ma yurid, apa-apa yang dia kehendaki. Bukan berarti Allah jabar, bukan berarti Allah itu semena-mena, bukan. Allah jauh daripada kata-kata seperti itu, sifat-sifat yang tidak benar. Akan tetapi makna daripada innallaha yahkumu ma yurid, sesungguhnya Allah menghakimi sesuatu apa yang dia kehendaki. Artinya Allah Maha tahu apa yang baik untuk kita, apa yang tidak baik untuk kita. Allah menghalalkan yang baik-baik, mengharamkan yang khaba'is, yang buruk-buruk. Itu pasti. Bukan berarti Allah semena-mena membuat hukum, tidak. Bukan, sama sekali bukan. Ketika kita membaca ayat-ayat seperti ini, nanti akan sangat banyak ayat-ayat seperti ini. Panjenengan jangan punya kesimpulan kalau begitu, insya Allah, apa ya cara bahasa Jawa nih, semenang-menang, ya. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah walaupun dia menghukumi apa yang dia kehendaki, tapi dengan pertimbangan yang sudah sangat matang, karena Allah yang Maha tahu. Ketika Allah menghalalkan binatang ternak, mengharamkan babi, mengharamkan yang jelek-jelek, mengharamkan darah, itu pasti Allah tahu, karena dampaknya akan buruk bagi umat manusia. Ini yang harus kita pahami. Lalu Allah melanjutkan, ya ayyuhalladzina amanu,
Diseru lagi kita disuruh lagi. La tukhillu. Nah ini, janganlah kalian melanggar sya'airallah, syiar-syiar agama Allah. Semua yang diperintah oleh Allah, semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali kita melanggar kalau kita mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir. La tukhillu sya'airallah wala syahrul haram, dan juga janganlah kalian melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Di dalam agama kita 1 tahun ada 12 bulan, ada 4 bulan yang dimulakan oleh Allah, yang 3 berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, satu lagi adalah bulan Rajab. Itu 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Di sini tidak boleh kita berbuat aniaya di bulan-bulan tersebut, tidak boleh kita berperang di bulan-bulan tersebut, kecuali kita diperangi pada bulan tersebut boleh kita membela diri. Akan tetapi kalau sengaja tidak boleh. Gitu. Begitu juga janganlah kalian melanggar walal hadya. Hadya itu adalah binatang korban. Ya, binatang korban yang akan dibawa ke Masjidil Haram untuk dipersembahkan kepada Allah Tabarak wa Ta'ala. Itu. Setiap agama di dunia, ya, mereka mempunyai sesembahan, ya, sesembahan untuk yang mereka percayai. Ya, panjenengan barangkali sudah sering, ya, mendengar ada istilah sedekah bumi, ya. Dahulu mereka menyembelih kerbau, dipersembahkan gosing apa? Ya, Gusti Allah bumi gitu. Itu. Begitu juga di laut, mereka menyembelih sapi untuk dilarung ke laut. Dengan tujuan apa? Mereka tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan mereka. Mereka beranggapan dengan menyembelih hewan tersebut dapat menyelamatkan. Ya. Berbeda dengan kita umat Islam. Allah membuat syariat yang benar. Ya, kemarin saya jelaskan pada waktu khutbah Idul Adha, daging dan darahnya tidak akan sampai kepada Allah. Yang sampai adalah ketakwaan kita. Kalau orang kafir mereka menyembelih, balasannya surga insyaallah taala. Ya, kita harus benar-benar mengagungkan syiar-syiar agama Allah. Ya, orang kafir saja mereka dengan antusias ya, patungan untuk merayakan acara-acara bid'ah, ya, untuk menjalani sedekah bumi, sedekah laut. Mereka rela untuk mengeluarkan harta. Silakan, ya, urusan mereka. Nah, kita juga harus teguh, harus benar-benar berusaha untuk membesarkan syiar-syiar agama Allah dengan senantiasa menjaga. Walal hadya walal qalaid, ya, hadya dan qalaid ini dua istilah, ya, maknanya hampir sama. Hadya itu secara umum binatang ternak yang mau dikorbankan, qalaid itu adalah binatang ternak yang sudah diberi tanda. Sama-sama nantinya untuk dikorbankan pada hari Idul Adha, khususnya ada di tanah haram ini. Dan juga janganlah kalian melanggar bala aminal baital haram. Janganlah kalian mengganggu orang-orang yang datang ke Masjidil Haram, yabtaghuna fadlan min rabbihim baridwanan, sedangkan mereka mencari karunia dari Tuhannya dan ridwanan. Ridwan itu apa namanya? Berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam, ya, dari zaman dahulu kala, ya, Mekah Al-Mukarramah dijadikan oleh Allah sebagai
tempat beribadah untuk keseluruhan umat manusia, dijadikan tempat yang aman bagi seluruh umat manusia. Pada zaman dahulu ya, banyak orang-orang kafir Mekah yang melakukan tawaf dengan cara bertelanjang gitu. Tapi ketika Nabi Muhammad menyampaikan Islam, ya akhirnya beliau alhamdulillah menguasai Ka'bah, menetapkan syariat agama Allah secara benar. Sehingga sampai saat ini ya kita mengenal namanya manasik haji dan umrah, itu semuanya adalah syariat yang benar. Faida khalaltum fastadu, dan ketika sudah selesai, ketika selesai dari masa ihram ya, kita sudah diperbolehkan ya untuk melakukan hal-hal yang tadinya dilarang pada saat kita ihram. Pada saat kita ihram, kita dilarang untuk membunuh binatang ternak, untuk berburu dan sebagainya, untuk macam-macam larangan, termasuk kita yang berkorban ya. Pada saat memasuki bulan Dzulhijjah, kita dilarang memotong kuku, memotong rambut dan sebagainya. Tapi ketika sudah selesai ya Idul Adha, kita sudah makan, itu kita diperbolehkan kembali yang tadinya diharamkan. Ini maksud daripada ayat wa idza halaltum fastadu ya. Ketika sudah selesai ibadah ihramnya ya, manasiknya sudah selesai, kita sudah diperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang tadinya dilarang pada saat kita melaksanakan ibadah haji dan umrah. Terlanjutkan. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin. Janganlah menjadikan kalian sana'anu qaumin, kebencian kalian terhadap sebuah kaum, ansaddukum, karena mereka sudah menghalang-halangi kalian, ngadil Masjidil Haram, dari Masjidil Haram, anta'tadu, lalu kamu berbuat tidak adil. Jangan sampai karena kita membenci sebuah kaum, membenci seorang, sehingga ketika kita melakukan sesuatu, menghukumi sesuatu, kita berlaku tidak adil. Ini maksud secara umumnya. Secara umum daripada ayat yang mulia ini adalah seperti itu. Jangan sampai ya ketika kita menghakimi segala sesuatu, karena yang pertama karena tidak suka dengan orang tersebut, sehingga panjenengan menghakiminya secara tidak benar. Ini tidak boleh. Jadi apapun keadaannya, kita harus menghakimi segala sesuatu berdasarkan kebenaran. Jangan, istilahnya kalau bahasa kita, jangan subjektif, harus objektif, harus berdasarkan kenyataan yang ada. Kadang kita ya karena membenci seorang, ya ketika kita menghukumi seorang itu kadang-kadang berdasarkan pertimbangan kebencian, sehingga hasil keputusannya adalah salah. Itu. Apalagi zaman sekarang, yang namanya pengadilan itu pertimbangannya adalah siapa sing gede duitnya, siapa sing bisa nyewa pengacara. Ini semuanya ya Allah, ya ini hukum jahiliyah. Agama Islam tidak seperti itu, ya. Walaupun terhadap kaum kerabat, walaupun terhadap orang tua kita, walaupun terhadap anak kita, kalau salah tetap salah. Rasulullah pernah bersabda, ya, kalau Fatimah binti Muhammad sampai mencuri, akan aku potong tangannya. Anaknya dewa. Itulah hukum Islam, tidak pandang bulu. Kita lanjutkan dikit lagi. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ini ayat yang sudah sering kita bahas.
ya, tolong menolonglah kalian dalam kebenaran dan ketakwaan, dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian tolong menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Ketika kita tolong menolong dalam kebaikan, insyaallah kita akan mendapatkan kebaikan seperti orang yang kita tolong. Panjenengan ya mempersiapkan sholat Jumat misalnya, membersihkan masjid untuk mempersiapkan sholat Jumat, itu pahalanya luar biasa ya akhi, ya, karena panjenengan sudah menolong orang untuk melakukan sholat Jumat sehingga bisa menjalankan sholat Jumat dengan istiqomah, ya, dengan terhindar dari berbagai macam penyakit yang mungkin ada. Ini semuanya adalah kita akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal sholih. Setiap kita tolong menolong di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan pahala orang yang kita tolong. Ketika panjenengan menolong orang untuk bisa sholat misalnya, ya, di samping panjenengan memperoleh pahala dari sholatnya sendiri, panjenengan memperoleh pahala, tambahan pahala dari orang yang panjenengan tolong untuk bisa sholat. Jadi kita harus paham, Allah Maha Pemurah, ya, untuk masalah pahala ini. Tapi kebalikannya juga, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Janganlah kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Kalau kita tolong menolong dalam hal berbuat dosa dan permusuhan, kita akan terkena dosanya, walaupun kita tidak langsung. Contoh yang paling mudah adalah untuk masalah riba, ya. Kita tolong menolong seolah, walaupun kita ya seolah-olah menolong, tapi menolong dalam hal dosa. Sing utang, sing ngutangi, sing nyateti kabeh melu dosa. Ini karena dampaknya lebih sama dengan kebaikan. Kebaikan itu sama, ya. Ketika kita menjalankan kesemuanya, ya insya Allah kita akan mendapatkan pahala. Begitu juga dengan dosanya. Kalau kita bertolong menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Ini yang harus kita pahami, sehingga jangan sampai ya kita mau menolong dalam hal yang buruk-buruk. Walaupun itu orang tua kita lah, anak kita lah. Jangan sampai. Wattaqullah innallah syadidul iqab, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha keras siksanya. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita bertakwa kepada Allah, agar kita saling tolong menolong hanya dalam hal birri wa taqwa, dalam hal kebaikan dan takwa, dan jangan sampai kita tolong menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Itu, ya, panjenengan ini anak-anak muda biasanya kadang seperti itu. Bu salah bu bener, sing penting kancane dibelani, kayak saya zaman dahulu seperti itu. Salah bu bener agar batire, ya. Itu tidak seperti itu sebenarnya, ya. Kita sudah dewasa, ya. Dahulu tidak ada yang mengingatkan. Bu salah bu bener, ya ayo. Tapi mudah-mudahan ya anak-anak saya, ya, khususnya, ya, bisa menyaring, sudah mulai bisa menyaring bahwasanya walaupun saudara, walaupun bapak, walaupun ibu, apalagi mubakir, kalau salah jangan dibela. Itu salah tetap tempatkan pada posisi yang salah. Barangkali ya karena mungkin saudara, teman dan sebagainya kita tempatkan di tempat yang salah, hanya mungkin kita bisa membantu
dalam hal sedikit meringankan daripada beban-beban yang saudara kita hadapi. Itu. Tapi jangan sampai ya kita membela ya dengan membabi buta saudara-saudara kita atau orang-orang terdekat kita yang jelas-jelas salah. Gitu. Ini terjemah dan sekaligus tafsir singkat ya ayat 1 dan 2 daripada surat Al-Maidah. Sampai di sini dulu ya, insyaallah kita lanjutkan di kajian yang akan datang. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau ada. Yang saya mau tanyakan ini, saya pernah mendampingi seseorang yang dalam suatu rumah. Terus di situ anak-anaknya, terus saya bilang suruh kita tapi oh yang nantinya cuma Allah. Saya bilang kalau kita itu sepenuhnya jangan potong-potong. Katanya wajib pas pada bacaan satu tiga itu yang pertama. Terus setelah itu dalam posisi kan tidak sadar, alhamdulillah dalam 24 jam orang tersebut sadar. Nah setelah sadar otomatis kan akan masih bisa berpikir sampai anak-anak searah apapun orang sakit, tapi yang namanya sholat itu jangan sampai ketinggalan. Tolong betul-betul sampai dengan tayamum. Tapi namanya yang paling nggak bisa atau gimana, tapi nggak bisa tanya. Mau saya tunjukkan. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apakah bacaan Allah dalam syariat Islam disebutkan dalam sholatnya itu orang yang sakit parah itu apa? Kalau meninggalkan sholatnya itu bagaimana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi? Ada lagi? Kalian? Kalau tidak ada ya seperti sudah sering kami jelaskan bahwasanya mentalkin orang yang mau meninggal dunia dengan kalimat la ilaha illallah adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalkan ya pada saat kita mentalkin saudara kita adalah masih dalam keadaan sadar dan bisa berkomunikasi. Ketika orang yang menghadapi sakaratul maut atau sakit keras kalau tidak bisa berkomunikasi, ya kita mau talqin seperti apa juga susah gitu. Itu makanya harus kita pahami bahwasanya mentalkin adalah mengajari seorang untuk mengucapkan la ilaha illallah. Orang yang kita ajari semestinya masih mempunyai kemampuan untuk menangkap pelajaran dari kita, sehingga dia bisa akhir daripada ucapannya adalah la ilaha illallah. Ini yang harus kita pahami. Sedangkan pertanyaan tadi, ya ketika yang mampu diucapkan hanya Allah, Allah, itu sebenarnya juga tidak apa-apa. Ya, hanya kita mengajarkannya adalah tetap mengajarkan kalimat tauhid yang lengkap, la ilaha illallah. Akan tapi ketika orang tersebut hanya mampunya mengucapkan Allah Allah, ya tidak ada masalah. Gitu. Ini berlaku umum bahwasanya ketika orang yang sedang sakit
ya dalam keadaan misalnya tidak sadarkan diri, ya kita mau menalkin gimana? Ya, kadang-kadang kita menalkin sementara orangnya sedang tidak sadarkan diri. Dan menurut aturan syariat kita mentalkinnya cukup 1 kali, ya. Sampaikan 1 kali maksudnya. Ketika dia sudah mengucapkan ya sudah cukup. Itu seperti cara mentalkin yang benar. Jangan diulang-ulang karena belum tentu dia dalam keadaan sadar. Usahakan ya ketika kita mentalkin si pasien ini dalam keadaan sadar apa yang dia ucapkan. Ini yang sesuai dengan ketentuan syariat agama Allah. Kalau dia tidak mampu atau tidak dalam keadaan sadar, ya percuma kita talkin berulang-ulang karena dia memang dalam keadaan tidak sadar. Begitu. Nanti yang keluar malah pernah ngalamin apa betul? Pernah nggak betul? Ya panjenengan ngotot suruh istighfar lah, suruh membaca la ilaha illallah, tapi si pasien malah ngomongnya amburadul. Itu seperti itu. Jadi monggo ini harap dipahami bahwasanya talqin yang sesuai ajaran Rasulullah adalah ketika orang tersebut memang masih dalam keadaan sadar, bisa mencerna gitu. Ketika sudah tidak bisa mencerna, ya sudah tidak berguna lagi talqin tersebut. Lalu ketika seorang itu sakit keras, itu tidak gugur kewajiban salatnya. Ya, kewajiban seorang gugur salatnya maksud saya itu adalah tatkala dia tidak sadarkan diri, ya, tidak sadarkan diri atau gila atau dia sudah dalam keadaan pikun. Itu berarti sudah dicabut kewajibannya. Akan tapi ketika dia belum menderita yang seperti itu, berarti masih diwajibkan untuk sholat. Dan tugas kita, anak-anaknya ya atau saudara-saudaranya ya, untuk senantiasa mengingatkan, ya, senantiasa mengingatkan orang yang sedang sakit agar supaya menjalankan sholat sesuai dengan kemampuannya, ya. Wallahu a'lam, ya. Apakah dia mampunya seberapa, ya, yang penting diingatkan, ya, bahwa sholat itu masih menjadi kewajibannya walaupun dia dalam keadaan sakit, kecuali dia dalam keadaan tidak sadar, ya, tidak wajib sholat dan tidak perlu mengqadha. Sekali lagi, kadang-kadang ada yang orang-orang yang berusaha menyesatkan, ya, ketika sakit mau diqadha, sakitnya 3 bulan orang menjalankan sholat 3 bulan kok diqadha, qadhane ganti karo beras sekintal. Itu seperti itu. Ini mohon untuk dipahami, ya. Ketika sakit, sekeras apapun sakitnya, kalau dia masih sadar, tidak gila, tidak linglung, tidak pikun, itu masih ada kewajiban untuk sholat, dan ahlinya itu diwajibkan untuk mengingatkan ketika masuk waktu sholat. Begitu, Kak? Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada berkah ilmiah yang bisa kita dapatkan dari kajian kita. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.